Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk pecinta tanaman rempah. Nah, di layar kaca ini mengingat video saya yang sebelumnya kurang bagus atau kurang fokus dalam penjelasannya. Di sini ada calon stek stek atau pohon kemukus, cara memilihnya dan cara memotongnya untuk dijadikan bibit. Nah, langkah pertama adalah tentukan pohonnya itu benar-benar sudah berbuah. Ini adalah cara membuat bibit kemukus dari batang pohon. Nah, nanti di sini ada hal-hal lain, yaitu mengenai kemukus perdu, dan mungkin dalam beberapa orang kurang paham atau kurang mengerti. Itu kok kuning kayak gitu dijadikan bibit. Ini mirip sekali dengan bunga kemukus jantan. Nah, tapi ini sudah dijamin betina, sudah saya jamin betina. Nah, kenapa? Ini apabila yang jantan bunganya itu enggak kasar seperti ini, meskipun warnanya kuning seperti ini, ujungnya hijau seperti ini, tapi batangnya bunga ini enggak kasar kayak ini. Nah, kembali fokus, yaitu mengenai pemilihan bibit atau stek. Ya, yang pertama kita harus bisa memanfaatkan batang. Dalam artian kondisi batang ini enggak bisa ditentukan 2 ruas, 3 ruas, 4 ruas. Itu enggak bisa. Karena patokan daripada stek kemukus adalah untuk hasil maksimal usahakan ada daun yang terbawa. Kenapa harus begitu? Karena daun itu untuk membantu fotosintesis selama belum ada akar baru. Nah, kemudian upayakan ada akar pekat atau akar tempel seperti ini yang ikut terbawa, karena akar inilah yang akan menyerap nutrisi selama dalam masa karantina atau masa penyungkupan. Kalau nggak ada akar tempel nggak bisa? Bisa, jawabannya bisa. Tapi itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, untuk ZBT saya menggunakan PGBR. Kenapa si PGBR sebenarnya bukan ZBT, tapi di sana di kandungan PGBR tersebut itu memiliki kandungan yang hampir mirip, yaitu menyehatkan batang-batang pohon yang ada infeksi jamur dan sebagainya, mencegah jamur dan sebagainya, intinya seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang ZBT PGBR itu silahkan di googling ya, karena nggak mungkin saya jelaskan dalam satu video. Saya menggunakan PGBR, atau kalian bisa menggunakan produk kimia yang sudah saya pakai, yaitu hidroksin. Nah, ukurannya satu tutup botol hidroksin itu untuk 10 liter air. Nah, ini nanti saya jelaskan mengenai langkahnya ya. Langkahnya
Seperti tadi ada akar tempel, ada daun. Untuk ruas tidak bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Kuncinya makin panjang atau makin banyak ruas, itu tumbuhnya lebih cepat dan juga lebih tunas baru. Tunasnya itu lebih gede, lebih subur lah, intinya seperti itu. Makin pendek itu makin lama tunas barunya lebih kecil, seperti pada stek vanili ya. Tapi nggak bisa kalau di polybag mau di banyakin ruas, misalkan 6 ruas, 7 ruas hingga 10 ruas. Beda kalau tanam langsung di lahan itu oke, malah justru syaratnya adalah di atas 7 ruas. Nah, untuk pemotongan ya, langkah selanjutnya setelah pengambilan stek atau pohon ya, pengambilan batang pohon seperti ini, itu adalah pemotongan. Gimana pemotongannya? Nah, sebaiknya ini ya, ini akarnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, ini namanya sempurna ya. Ini mau dibuat 2, 3 atau 4 tetap aja bagus. Nah, kalau yang seperti ini play atau netral ya, nggak ada ranting ini. Ini karena mengingat harus ada pohon daun ya, daun yang terbawa, maka ini sebaiknya dipotongnya di sini. Itu kalau untuk kebutuhan pribadi ya, yang nanti yang terkubur satu, yang sini cukup nempel di permukaan tanahnya saja. Oke, kita potong. Nah, posisi pemotongan antara ruas sini dan sini itu jangan terlalu ke bawah sini. Nah, minimal setengah atau ke atas lagi. Nantinya ini akan lebih pendek. Nah, di potongan ini ya, di potongan sini saya potong ya. Nah, ini bisa dijadikan stek perdu. Ini sebaiknya dipotong, ini dipotong. Nah, tersisa seperti ini dipotong separuh. Ini yang akan membantu fotosintesis, dan di balik daun ini ada stomata. Nanti di dalam sungkup dia akan menyerap nitrogen, embun-embun atau uap-uap air dari sini. Nah, sebelum akar ini berubah menjadi akar serap, ini akan berubah nanti menjadi putih-putih. Nah, kenapa dianjurkan seperti itu? Nah, dari sinilah awal mula bertahan stek ini, sebelum pada akhirnya akar ini menjadi akar serap. Nah, potongan di bawah jangan seperti ini. Nah, sebaiknya miring. Nah, nantinya potongan ini akan sembuh atau menyatu ya, pulih, dan ini akan menjadi akar tunjang, biasanya 2 di sini ini akan menjadi akar tunjang. Nah, kenapa posisinya tidak boleh lembab? Karena ini nanti busuk. Akar muda yang tadinya akar tempel yang sudah berubah menjadi akar serap itu akan busuk ketika kelembaban terlalu tinggi. Nah, kemudian kita akan menemukan hal seperti ini. Nah, ini namanya pecah batang. Ini tidak jadi, ini harus dibuang. Nah,
satu, ini dibuang, ini dipotong lagi di sini, ini cacat. Nah, karena ini tidak ada daun, kita gunakan daun yang ini, atau kita bisa potong di sini. Nah, kita menggunakan daun ya, daun pada ranting ini. Nah, untuk proses fotosintesis. Nah, nanti ini terkubur tanah itu cukup segini. Nah, jadi bila mana akar di atas permukaan tanah yang ada di polybag berubah menjadi putih, itu akan segera turun ke polybag dan menjadi akar serat. Nah, posisi tunas muda seperti ini dibuang saja. Nah, kemudian ini ya, satu ada akar, dua enggak ada akar. Nah, ini ada. Ini bisa kalian pilih dipotong di sini atau dibiarkan seperti ini. Kalau saya tergantung posisi. Kalau posisi lagi sedikit stek untuk dijadikan bibit, saya motongnya segini. Ini 3 ruas ya. Walaupun ini ruas tunggal, sebenarnya bisa, cuman tumbuhnya lebih lama. Nah, ini tanpa daun. Ini biasanya tumbuhnya itu lebih lama, kegagalannya lebih tinggi ketimbang yang ada akar tempel dan daun seperti ini. Nah, kemudian ini sebaiknya posisinya buang daunnya seperti ini. Nah, di sini ini pecah ya. Mungkin tadi waktu pengambilan ini pecah. Ini itu juga harus dipotong di sini. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ini kalau mau dijadikan perdu bertapak atau apa namanya, semi perdu, itu bisa seperti ini. Ini dibuang di sini. Ini di sini. Kalau terlalu banyak daun juga nanti nggak mampu tercukupi ya makanannya, karena ini baru bertahan hidup atau mau dijadikan bibit. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya tag perdu bertapak dalam bahasanya. Ini jangan dibuang, daun yang di batang pohonnya itu jangan dibuang. Hal seperti ini biasanya yang tumbuh maksimal dulu yang ranting. Nah, ini mata tunas yang ada di sini itu akan tumbuh setelah beberapa bulan daripada ini tunas sempurna. Ini nyusul lah ibaratnya. Tunas panjangnya tetap akan keluar tapi nyusul. Tapi begitu ia keluar, maka akan sangat bagus. Nah, seperti ini. Kalau nggak mau dijadikan perdu bertapak, fokus ke panjat, ini dipotong segini. Nah, ini yang sudah saya potong ya. Ini posisinya kepepet seperti ini, posisi daunnya tetap ada seperti ini. Ini tanpa daun karena terlalu panjang yang enggak ada daun. Nah, kemudian ini luka ya, luka enggak ada masalah.
Nah, nanti dikuburnya ininya separuh. Ini 3 ruas. Kemudian ini perdu ya, perdu itu memang benar-benar saya ambil dari rantingnya seperti ini perdu yang enggak merambat. Nah, ada pula yang perdu tapi setelah ditanam 1 tahunan lah, 1 tahunan itu akan keluar tunas panjat. Kok bisa? Itu karena prosesnya seperti ini. Nah, akar yang ada dari batang pohon seperti ini, itu pemotongannya kalau enggak disobek seperti ini ya, disobek seperti ini, itu dipotongnya segini. Ini dipotong, jadinya seperti ini. Nah, dalam masa beberapa tahun atau 1 tahun kemudian, maka akan muncul tunas panjatnya. Itu berarti bukan perdu. Kalau perdu itu seperti ini ya, seperti ini dipotongnya di sini. Jadi benar-benar ranting yang ditancepin dan berakar. Nih. Itu sebagai contoh ya. Nah, ini posisi ideal untuk bibit itu seperti apa sih? Kadang bingung kan. Nah, posisi idealnya itu seperti ini. Ini masih hijau, tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Biasanya itu posisi di atas ya, atau kalau dalam masa pertumbuhan 1, 2, 3 kali berbuah itu masih banyak tunas panjat yang posisinya ideal. Masih banyak yang hijau, masih banyak akar rekat seperti ini, tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Nah, untuk menangani batang pohon seperti ini yang mau direndam. Nah, itu posisinya jangan diberdirikan seperti ini. Itu kalau pengalaman saya ya, karena pengamatan saya itu posisi yang berdiri seperti ini, keluar cairannya seperti ini, itu akan lebih banyak ketimbang posisi yang rebah seperti ini. Ini baik dalam masa perendaman ataupun masa penirisan. Nah, ini direndam sekitar 30 menit untuk bahan biji BR tadi. Kalau hidroksin cukup 10 hingga 15 menit, kemudian ditiriskan, diangin-anginkan. Nanti setelah agak tuntas ya baru ditancepin. Medianya nggak usah terlalu basah, cukup lembab. Untuk penyinaran, langkah paling gampang adalah masukkan tangan ke dalam sungkup. Posisi badan kita ada di luar sungkup. Kalau sungkup kita jam 9 pagi kita masukkan tangan dari luar sungkup, beginilah ibaratnya, terasa hangat cukup. Karena kalau nggak hangat berarti itu kedinginan, resiko terbesarnya adalah tumbuhnya jamur-jamur pembunuh di dalam sungkup. Seperti itu. Nah, ini terlihat memang seperti bunga kemukus jantan, tapi ini saya jamin betina. Ini buahnya. Ini tumbuh di pohon albasia atau sengon, tapi albanya dimakan uter atau ulat.
Jadi albanya mati, ini baru berbuah 2 kali, terpaksa ditebang. Kayak jantan tapi betina ini malah yang bagus seperti ini. Ini jenisnya padat panjang, ditandai dengan warna ungu tapi nggak terlalu ungu, nggak terlalu hijau, di pangkal atau pelepah daun muda seperti ini. Nah, ini buahnya mungkin ini. Nah, ini kemukus. Nah, sekedar info buat kalian. Nah, di sini manfaat besarnya saya agak sedikit melenceng, sekedar berbagi info. Ini untuk yang lagi batuk-batuk, berdahak susah keluar atau nggak fresh di tenggorokan, kalian makan aja. Nah, dalam 5 menit akan terasa min. Nah, ini posisi dari hutan hingga rumah itu tetap rebah, nggak pernah saya berdirikan. Nah, sekian dulu video mengenai stek ya, mengenai stek bibit kemukus dari batang pohon. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, untuk yang belum paham silahkan berkomentar di kolom komentar. Selamat malam, semoga kalian yang mencoba sukses.